是高速口径，应该1300年到1800年的。未追踪。好小子！ Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fasja Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan part 4 kemarin, di mana Tang San dan cucu nenek itu melakukan pertarungan untuk merebutkan monster roh yang telah diburu Tang San dan teman satu timnya. 武魂蓝银草，29级二环战魂大师。依然，武魂蛇杖，30级二环武魂。 这场比赛到此为止。Setelah beberapa lama mereka berdua melakukan pertarungan, dan sempat saling adu kekuatan roh. Dan dari sini pun si nenek menyuruh cucunya untuk menyerah saja. Dikarenakan si nenek mengetahui, seandainya dilanjutkan lebih lama, maka akan berakibat buruk bagi cucunya. Karena dilihat dari energi roh yang saling berbenturan antara Tang San dan cucunya. Energi cucunya sudah mulai melemah. Walaupun dari segi level roh, level milik Tang San berada satu level lebih rendah di bawah cucu si nenek. Akan tetapi kekuatan mental Tang San justru melebihi lawannya. Dengan pengakuan kalah oleh si nenek, dari akibat benturan energi tadi, cucu si nenek dan Tang San mengalami sedikit luka dalam. Dan kemudian mereka saling diberi energi roh. Sedangkan Tang San memakan sosis penyembuhan milik Oscar, dan segera melakukan meditasi. Dengan kekalahan itu maka monster roh pun menjadi milik Oscar, dan Oscar bersiap untuk melakukan penyerapan cincin roh ketiganya. Tidak lama setelah melakukan penyerapan cincin roh, Oscar pun menunjukkan kemampuan roh ketiganya. Di mana kemampuannya bisa membuat terbang orang yang memakan sosis milik Oscar. Walaupun kemampuan terbang milik Oscar hanya mampu bertahan 1 menit, akan tetapi atribut yang dimiliki oleh ular Phoenix dan umurnya yang sudah mencapai ribuan tahun, itu bisa membuat konsumsi energi menjadi lebih rendah dan bisa terbang dengan kemampuan yang sangat cepat. Hal itu juga sangat membantu untuk pertarungan tim. Dan setelah semuanya selesai, tinggal menunggu Tang San selesai dari kultivasinya, dan mereka semua akan bersiap untuk pulang ke akademi. Namun, kepulangan mereka dibatalkan, dikarenakan Tang San yang mencapai level 30. Akibat dari pertarungan dan kultivasi yang dia lakukan. Kemudian mereka memilih untuk berburu monster roh lagi yang cocok untuk Tang San. Namun dari kejauhan, terlihat monster roh berbadan raksasa seperti King Kong sedang mengintai mereka. Tidak lama kemudian sosok itu keluar, yang seharusnya monster tersebut tidak berada di pinggiran hutan, dan yang lebih mengerikannya, monster itu diperkirakan kultivasinya lebih dari puluhan ribu tahun, dan bahkan pemikirannya hampir menyamai pikiran manusia dari aura yang dimilikinya. Monster tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang artinya, tim Tang San sekarang berada dalam bahaya, dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Sedangkan serangan Guru Zhao yang berlevel 76 ditambah dengan dukungan Ning Rongrong yang membuat kekuatan Guru Zhao meningkat di atas level 80 pun, tidak berkutik di hadapan monster roh tersebut. Dan sialnya, pada saat mereka mau kabur, monster itu justru menculik Xiao Wu. Walaupun dengan usaha terakhir Guru Zhao, menggunakan teknik avatar roh atau teknik ketujuhnya, dan Tang San juga berusaha mengejarnya. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Dikarenakan perbedaan kultivasi yang terlampau jauh, dan karena kejadian itu Tang San terus kepikiran Xiao Wu. Dikarenakan janjinya di masa kecil untuk selalu melindungi Xiao Wu sebagai adiknya, walaupun dirinya dalam keadaan bahaya. Lalu Tang San meminta sosis terbang kepada Oscar, untuk terus mencari keberadaan Xiao Wu. Kemudian dilanjutkan dengan permintaan Guru Zhao untuk membuat sosis terbang buat mereka untuk menyusul Tang San yang sedang mencari Xiao Wu. Akan tetapi,
Dilihat dari keadaan Xiao Wu, dia sangat berteman dengan monster King Kong tersebut. Bahkan terlihat akrab, dan menyebut King Kong tersebut dengan panggilan Erming. Erming sangat terlihat patuh terhadap Xiao Wu dan Xiao Wu meminta untuk membiarkannya kembali bersama Tang San dan yang lainnya. Di tengah pengejarannya, Tang San dikejutkan dengan penampakan monster roh laba-laba, lebih sialnya lagi Tang San hanya seorang diri. Dan dari apa yang telah Tang San pelajari dari Grandmaster, dari bentuk dan rupanya, laba-laba wajah iblis ini sangat beracun dan memiliki kultivasi ribuan tahun. Dan telah jauh hari Grandmaster menyarankan kepada Tang San untuk mencari cincin ketiganya adalah monster laba-laba wajah iblis. Dan sangat kebetulan Tang San bertemu dengan tipe monster roh yang diinginkannya. Maka terjadilah pertarungan antara Tang San dan monster roh laba-laba wajah iblis tersebut. Dengan kultivasi yang dimiliki laba-laba wajah iblis dan kekuatan racunnya, membuat korosi dan membuat layu rumput biru perak Tang San. Bahkan Tang San sempat dilukai dan terkena racun dari laba-laba wajah iblis tersebut. Dan racun itu malahan membuat alam bawah sadar Tang San kembali ke dunianya yang dulu. Dan bahkan membuat Tang San seolah-olah hidup kembali ke dunia lamanya. Syukurnya tidak lama setelah itu, Tang San sadar dan kembali mengingat waktu di mana pertama kali dia melompat dari jurang yang membuatnya bereinkarnasi ke dunia yang baru. Dan hal itu membuat Tang San sadar yang di mana dirinya sudah terperangkap di sarang laba-laba. Dan setelah bebas dari sarang tersebut, Tang San langsung bertarung dengan laba-laba wajah iblis dengan menggunakan roh pelindung keduanya yang bernama Palu Haotian. Setelah mengetahui kelemahan monster roh laba-laba wajah iblis itu, cukup satu kali pukulan bagi Tang San untuk menumbangkan monster tersebut. Akan tetapi, setelah Tang San berhasil mengalahkan monster laba-laba tersebut, datang kembali si cucu pengacau yang kali ini membawa kakek dan neneknya. Dan beralasan kembali kalau itu bekas sasaran miliknya yang dikejar seharian. Akan tetapi alasan mereka berdasarkan fakta. Karena kalau bukan bekas pertarungan antara kakek dan nenek itu, maka tidak mudah bagi Tang San untuk mengalahkan laba-laba tersebut. Dikarenakan teknik jaringnya yang hanya bisa digunakan 3 kali dalam sehari. Sedangkan sewaktu melawan Tang San, laba-laba itu sama sekali tidak menggunakan teknik jaringnya, karena teknik jaringnya sudah habis sewaktu melawan kakek dan nenek itu. Dikarenakan saling merebutkan cincin roh laba-laba tersebut, maka Tang San dan si kakek saling bernegosiasi. Yang dimana si kakek meminta Tang San untuk bergabung ke klannya atau Tang San memotong tangannya kalau ingin selamat. Dikarenakan Tang San telah mengganggu monster roh milik cucunya 2 kali. Dan Tang San pun mengajukan permintaan balik. Tang San mau bergabung, tapi dengan syarat membantunya untuk menyelamatkan Xiao Wu. Akan tetapi kakek tersebut tidak sanggup untuk memenuhi syarat Tang San. Dan karena penolakan oleh Tang San untuk bergabung, membuat kakek tersebut marah, dan syukurnya, datang Guru Zhao dan teman-teman. Dan Guru Zhao mengajak bicara 4 mata kepada si kakek. Dan karena pembicaraan itu, syukurnya membuat si kakek merelakan hal yang telah terjadi. Akan tetapi si cucunya tidak terima kalau cincin rohnya diambil Tang San begitu saja. Dan kemudian mengajak Tang San untuk taruhan melempar pisau, dan siapa paling banyak mengenai daun, maka dialah pemenangnya. Maka dengan kehebatan yang dimiliki Tang San, hal seperti itu adalah hal yang sangat mudah bagi Tang San, bahkan hanya dengan membelakangi targetnya. Karena si cucu juga memiliki potensi yang sama dengan Tang San, maka Tang San memberi oleh-oleh senjata yang dimilikinya. Kemudian setelah taruhan itu selesai, Tang San pun bergegas untuk menyerap cincin roh laba-labanya. Akan tetapi Tang San sedikit mengalami kesulitan dalam penyerapan cincin roh. Dikarenakan level tingkat kultivasi monsternya yang cukup tinggi. Beda halnya dengan ular Phoenix milik Oscar yang sebelumnya diserap Oscar. Di sisi lain Sin ada ayah Tang San yang bernama Tang Hao. Dia sedang menyentuh rumput biru perak yang berukuran lebih besar dari yang sewajarnya. Dan setelah itu Tang Hao mengatakan perkataan, "Aula roh, aku kembali." Dan dengan Sin itu juga, akhir dari season 1 Soul Land. Tunggu terus kelanjutan alur ceritanya di season kedua, di part 6. Yang pastinya alur cerita Donghua Soul Land ini akan jauh lebih seru lagi di season 2-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk part 5 kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Bye.